Kejayaan ini lahir dari percikan darah, kutukan keris, dan perang yang mengorbankan ratusan jiwa. Bahkan setelah Arok terbunuh oleh tangan anak tiri sendiri, Anusapati, dan kerajaan terpecah dua, Tumapel di bawah Anusapati dan Kediri di bawah Mahesa Wong Ateleng. Jejak darah itu belum berhenti. Prasasti Mula Malurung mencatat dua kerajaan itu akhirnya dipersatukan kembali oleh Wisnuwardana dan Kertanagara menjadi simbol kejayaan Singasari, Raja Agung yang kelak menantang Mongol dari Tiongkok. Pada tahun 1272, setelah wafatnya Raja Wisnuwardana, tahta Singasari berpindah ke tangan seorang penguasa muda yang berbeda dari raja-raja sebelumnya. Kertanagara tidak seperti para pendahulunya yang memusatkan kekuasaan di dalam Pulau Jawa. Kertanagara adalah visioner agung, seorang raja yang memandang langit dan laut sebagai jalan takdir kerajaannya. Kekuatan Tumapel tidak boleh hanya berakar di tanah ini. Ia harus merambat, menyeberang samudra, menaklukkan angin, dan menjadi sang maharaja di seluruh Nusantara. Pada tahun 1275, Kertanagara mengirim ekspedisi Pamalayu, misi militer dan diplomatik yang luar biasa jauh ke seberang lautan, ke Sumatera, tepatnya ke Kerajaan Melayu. Ratusan kapal jung mengarungi lautan luas. Bendera Singasari berkibar bersama mantra para pendeta dan derap langkah pasukan Jawa. Mereka bukan datang sebagai penjara, tetapi sebagai penakluk dan pelindung dari ancaman yang lebih besar, Kekaisaran Mongol yang mulai mengancam Asia Tenggara dari utara. Mereka membawa sebuah simbol agung, Arca Amogapasa, lambang persahabatan sekaligus supremasi spiritual dari Jawa ke Melayu. Sebuah pesan tak tertulis yang kuat: kami melindungi dan kami berkuasa. Pada tahun 1284, giliran Bali menjadi sasaran. Kertanagara melihat pentingnya pulau itu sebagai jalur strategis dan spiritual dalam jalur perdagangan laut dan simbol kekuatan Hindu-Buddha Nusantara. Bali harus menjadi bagian dari Dharma Tumapel. Tanpa itu, kerajaan ini tak akan sempurna. Dalam Cakra Mandala, ujar sang raja, matanya menyala oleh visi besar. Pasukan Jawa menyerbu Bali, dan setelah perlawanan sengit di pegunungan dan pura-pura, akhirnya kerajaan di Bali tunduk. Untuk pertama kalinya, Pulau Dewata bersatu di bawah Panji Singasari. Namun, ujian terbesar datang dari utara. Pada tahun 1289, langit Tumapel bergetar oleh kedatangan utusan dari kekaisaran terbesar di muka bumi, Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, kaisar Mongol yang menaklukkan separuh dunia. Ia mengirim seorang duta besar ke Singasari membawa pesan yang angkuh: akui kedaulatan kekaisaran Mongol atau hancur bersama tanahmu. Namun Kertanagara bukan raja yang bisa ditundukkan oleh ancaman. Dengan tangan sendiri ia mencacah wajah sang utusan Mongol, lalu menyobek surat dari Kaisar Kubilai dan menyuruh mereka kembali ke Tiongkok dalam keadaan terhina dan terluka. Sampaikan pada kaisarmu
kata Kertanegara, bahwa tanah ini hanya dewa dan dharma yang berdaulat, bukan kuda-kuda Mongolmu. Aksi ini mengguncang Asia. Untuk pertama kalinya, sebuah kerajaan kecil di selatan berani menantang wajah terbesar kekaisaran dunia. Dan Kertanegara tahu, ia baru saja membakar jembatan terakhir menuju perdamaian. Tumapel yang kini lebih dikenal sebagai Singasari berubah menjadi kerajaan bahari pertama yang menyatukan sebagian besar Nusantara. Kertanegara membentuk sistem kekuasaan yang disebutnya Mandala, lingkaran kekuasaan yang saling terkait antara pusat dan daerah taklukan, dipersatukan oleh budaya, kekuatan, dan ikatan spiritual. Akulah Kertanegara, sang pendobrak dunia lama, dan aku bertahta bukan hanya untuk Tumapel, tapi untuk membentuk jagat yang satu, tanah, laut, dan langit dalam satu dharma. Dari wilayah Gelang-Gelang, seorang bupati bernama Jaya Katwang menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Ia bukan orang biasa. Ia adalah keturunan kerajaan Kediri, kerajaan tua yang dahulu dihancurkan oleh Ken Arok, leluhur Kertanegara, pendiri Wangsa Rajasa. Jaya Katwang bukan hanya ipar dan besan dari Kertanegara. Ia adalah bayangan masa lalu yang tak pernah dimaafkan. Keluarganya dibantai, kerajaannya ditelan ambisi Tumapel, dan ia dipaksa hidup di bawah bayang-bayang musuh leluhurnya. Wangsa Rajasa telah menumpahkan darah kami. Kini giliranku menyiram tanah ini dengan darah mereka. Sumpah Jaya Katwang sebelum pemberontakan. Malam itu, tembok istana diguncang. Api menjilat bangunan-bangunan suci. Pendeta melarikan diri membawa naskah suci. Dan di dalam balairung utama, Sang Raja Agung Kertanegara berdiri dengan tangan berdarah, menghunus keris, bertekad tidak menyerah walau tinggal segelintir prajurit yang tersisa. Namun jumlah dan waktu tidak berpihak padanya. Di tengah kobaran api dan serangan yang membabi buta, Kertanegara tewas. Seorang raja yang berani menentang Mongol justru dibunuh oleh tangan keluarganya sendiri. Dengan kematian Kertanegara, kerajaan Tumapel runtuh, istananya hangus, patung-patung dewa dihancurkan, prasasti-prasasti dibakar. Satu generasi kejayaan dilenyapkan dalam semalam. Jaya Katwang berdiri di atas reruntuhan istana Kutaraja, lalu mengangkat dirinya sebagai raja dan membangkitkan kembali kerajaan Kediri yang selama ini hanya hidup sebagai bayang-bayang sejarah. Ia memindahkan ibu kota ke Doha, pusat peradaban Kediri lama. Singasari telah tiada. Tumapel hanyalah nama mati dari batu prasasti. Kini Kediri hidup kembali dan aku adalah rajanya. Namun langit belum selesai bersuara. Di tempat lain, seorang keturunan Kertanegara, Raden Wijaya, telah lolos dari pembantaian malam itu. Ia membawa serta sisa darah Wangsa Rajasa dan dendam yang akan membentuk kerajaan baru. Arya Wiraraja
Meski pernah menentang Kertanagara, melihat sesuatu yang besar dalam diri Raden Wijaya, ia tidak hanya menyelamatkan sang pelarian, tapi juga membujuk Jayakatwang untuk mengampuninya. Jayakatwang buta oleh kemenangan dan mabuk kekuasaan menerima saran itu. Jika ia ingin hidup di sudut hutan, biarlah. Apa bahayanya bagi seorang raja sepertiku? Jayakatwang memberinya izin mendirikan desa Majapahit di hutan Tari, dan disinilah awal dari akhir bagi Jayakatwang dimulai. Pada awal tahun 1293, lautan utara Jawa bergetar. Dari Cakrawala muncullah armada kekaisaran Mongol, dikirim langsung oleh Kubilai Khan, kaisar agung dari Tiongkok. Ia menghukum Singasari yang telah menghinakan utusannya 4 tahun sebelumnya. Tapi Singasari sudah runtuh. Kubilai datang terlambat. Namun saat pasukan Mongol yang dipimpin Ikemese mendarat di Jawa, Raden Wijaya melihat peluang emas. Mereka datang untuk menundukkan Kertanagara, tapi raja itu telah tiada. Aku akan arahkan panah mereka kepada Jayakatwang. Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol. Ia membujuk mereka untuk menyerang Jayakatwang, penguasa Kediri yang kini berkuasa di tanah Jawa, bersama menggempur Doha dan Jayakatwang, raja yang pernah menumpahkan darah Kertanagara, tumbang di bawah pedang pasukan asing. Namun, ketika Jayakatwang mati, musuh sebenarnya belum pergi. Tanah Jawa tak sudi diperintah bangsa asing, dan Wijaya tahu jika ia ingin membangun masa depan, ia harus menyingkirkan sekutu sementaranya. Ia meminta izin kepada Ikemese untuk kembali ke Majapahit. Katanya untuk mempersiapkan upeti bagi kekaisaran Mongol. Mongol setuju, dan di sanalah mereka tertipu. Hari ini aku tunduk, tapi esok aku tusukkan keris ke jantung penjajah. Beberapa hari kemudian, pasukan Wijaya melancarkan serangan kejutan terhadap tentara Mongol. Perang gerilya meletus. Pasukan Mongol yang tak mengenal medan terpukul mundur. Kekaisaran yang menguasai hampir setengah dunia dipermalukan di tanah Jawa. Pada akhir tahun 1293, pasukan Mongol terpaksa mundur dari Jawa, pulang ke negeri mereka dalam kehinaan. Setelah Jayakatwang mati dan Mongol terusir, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atas darah Kertanagara dan kehormatan Wangsa Rajasa, dan atas leluhur yang diinjak bangsa asing, aku dirikan Majapahit. Ia menyatakan dirinya sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana, pewarisah dinasti Rajasa yang dimulai oleh Ken Arok. Majapahit adalah warisan dari Singasari, lahir dari pengkhianatan, dibesarkan oleh siasat, dan dimahkotai oleh kemenangan. Dan dari desa kecil di hutan Tari, berdirilah kerajaan yang kelak menguasai seluruh Nusantara.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.